berjumpa dengan saudara di Renungan Harian hari ini. Renungan Harian hari ini saya beri tema pergunakanlah waktu yang ada. Kiranya melalui Renungan Harian ini saya rindu boleh memberkati saya dan memberkati saudara sekalian. Saudaraku, biasanya atau secara umum sesuatu itu penting bagi kita, bahkan sangat berarti bagi kita jika sesuatu itu sudah tidak ada lagi, atau kalaupun ada sudah tidak sempurna. Sebagai contoh, yang pertama, berhubungan dengan fisik kita. Rambut terasa begitu penting bagi kita, tetapi seringkali setelah rambut kita mulai rontok atau bahkan hampir habis. Mata terasa begitu penting bagi kita setelah mata kita kurang jelas lagi untuk melihat. Gigi begitu terasa penting bagi kita setelah gigi kita berkurang atau tinggal sebagian dan lain-lainnya. Namun jika masih ada atau masih sempurna, kita biasanya menganggap biasa-biasa saja, bahkan tidak terlalu menganggapnya. Kedua, berhubungan dengan ibadah dan melayani. Kita merasa beribadah khususnya di gereja itu begitu penting setelah kita tidak bisa ibadah seperti selama ini. Kita merasa melayani itu sangat penting dan seharusnya kita lakukan setelah kita tidak bisa melayani lagi dan lain-lainnya. Namun tak kala masih ada kesempatan, seringkali kita mengabaikan dan tidak mempedulikan. Saudara, kalau demikian, apa yang harusnya kita lakukan? Akankah kebiasaan tersebut di atas terus kita lestarikan? Kita baru menyadari setelah keadaan tidak bisa kita ubah lagi. Saudara, kitab Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, berbicara tentang waktu, setidaknya ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, waktu dalam arti kronologis atau urut-urutannya. Secara kronologis atau urut-urutannya kita bisa mengatur, merencanakan, bahkan menentukan waktu tersebut sesuai keinginan kita. Contohnya, besok hari Selasa kita mau masak apa? Hari Rabu kita mau kemana? Hari Kamis kita mau bikin kue apa? Hari Jumat kita mau ke pasar mana? Dan lain-lainnya kita bisa atur, bahkan bahkan tentukan sampai akhir tahun sekalipun. Kedua, waktu dalam arti kesempatan yang berarti bahwa kesempatan itu tidak selamanya ada, karena kesempatan itu punyanya Tuhan. Siapakah yang berani menjamin bahwa kita masih punya kesempatan? Jangankan tahun depan, jangankan akhir tahun, jangankan bulan depan, besok saja pun kita tidak tahu masih adakah kesempatan bagi kita. Saudara, kata waktu dalam kalimat pergunakanlah waktu yang ada di sini memakai istilah kairos yang menunjuk bahwa ini bukan waktu secara kronologis, melainkan waktu dalam pengertian kesempatan, dan hanya Tuhanlah yang berkuasa atasnya dan bukan kita manusia yang terbatas ini. Saudara, berbicara tentang kesempatan, secara umum manusia di dunia ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, orang yang membuang kesempatan, itulah orang bodoh atau orang bebal. Yang kedua adalah orang yang menggunakan kesempatan, itu termasuk orang biasa. Yang ketiga adalah orang yang menciptakan kesempatan, yang mencari kesempatan, yang sebenarnya kesempatan itu kurang atau bahkan tidak ada, namun dia mencari, bahkan menciptakannya. Itulah orang bijak.
Saudara, jenis orang ketiga inilah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Atau firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Karena istilah mempergunakan berarti mengambil sebanyak-banyaknya kesempatan yang bisa diambil. Menggunakan kesempatan yang bisa diambil, atau menggunakan sebanyak-banyaknya kesempatan yang bisa digunakan. Merebut sebanyak-banyaknya kesempatan yang bisa direbut, menebus sebanyak-banyaknya kesempatan yang bisa ditebus, dan lain-lain. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Adakah kita termasuk orang bijak, atau orang biasa, atau justru orang bodoh? Firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, yang berarti hanya saudara yang bisa menjawabnya secara pribadi dan jujur di hadapan Tuhan. Saudara, karena itu ayo, jika Tuhan masih memberikan kesempatan yang baik lagi kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik, jangan sia-siakan itu. Ayo kita gunakan secara maksimal. Saudara, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk ibadah di gereja kembali. Dan jika Tuhan beri kesempatan itu, ayo kita hargai dengan beribadah di gereja, dan kita kesampingkan dulu yang lain. Jangan seperti selama ini, demi pekerjaan kita tinggalkan ibadah, demi hobi kita tinggalkan ibadah, demi teman kita tinggalkan ibadah, demi tamu kita tinggalkan ibadah. Dan akibatnya, saudaraku, kita sering tidak beribadah. Bahkan kalaupun kita beribadah, seringkali hanya sekedar atau daripada tidak datang, menyanyi sekedarnya, berdoa sekedarnya, mendengarkan khotbah apalagi, kita terkesan ogah-ogahan. Kita merasa seakan-akan tidak membutuhkan itu. Sebagai akibatnya, iman kita pun tidak pernah bertumbuh. Hanya lamanya kita menjadi Kristen yang terus bertambah, namun kualitas iman kita, kedewasaan iman kita tidak pernah bertambah. Ibarat sebuah tanaman bonsai, bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun hanya segitu-segitu saja besarnya. Karena itu saudara, jika Tuhan masih beri kesempatan kita ibadah kembali di gereja, ayo jangan hanya sekedar hadir beribadah, melainkan juga beribadah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran dan tubuh kita, sehingga ibadah yang kita lakukan satu sisi berkenan di hadapan Tuhan, dan sisi lainnya melaluinya iman kita semakin bertumbuh. Saudara, demikian juga dengan kesempatan melayani, kesempatan berkorban khususnya bagi pekerjaan Tuhan. Bagi gereja kita tentu tidak selamanya kesempatan itu ada. Karena itu mumpung masih ada kesempatan, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Mari kita berkorban bagi gereja kita dengan semaksimal mungkin. Pada akhirnya saudaraku, sebagai kesimpulan renungan harian hari ini, dan juga sekaligus sebagai komitmen kita, ayo sama-sama katakan, pergunakan waktu yang ada. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.